Ya, baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus dalam perspektif reform ya. Saya akan membawa ini dalam beberapa outline supaya pembelajaran kita lebih terarah. Saya campur-campur saja. Ini bahasa dari Sabah pekat dengan sedikit Indonesia supaya teman kita dari Indonesia juga dapat um, terbantu untuk memahami materi pada malam ini. Baik, outline pada malam ini untuk kelas kita, pertama saya akan memberikan presuposisi dulu untuk mengarahkan pemikiran kita dan juga kesimpulan awal yang saya berikan supaya kita dapat lebih terarah lah untuk pembahasan kita. Kedua, pembahasan tentang baptisan Roh Kudus. Ketiga, kepenuhan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah perbandingan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Presuposisi, baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Ya. Jadi ini sekaligus menjawab beberapa pengajaran di luar sana yang liar, yang juga penafsiran yang keliru, saya pikir. Menyatukan antara baptisan dan kepenuhan Roh Kudus ini menjadi satu ya, dan ditandai dengan beberapa hal yang fenomena dan sangat sensasi seperti berglosalalia, bahasa roh gitu, atau hal-hal yang lain gitu. Jadi reform secara jelas membedakan keduanya. Kita akan perhatikan itu satu persatu di dalam penjelasan saya seterusnya nanti. Baik, baptisan Roh Kudus. Kita masuk pada topik ini. Saya tidak akan banyak menjelaskan yang di luar daripada apa yang saya sudah tulis di dalam outline, di dalam PDF ataupun PowerPoint ini. Tetapi justru saya ingin menekankan beberapa hal yang seringkali menjadi kekeliruan dan kesalahan di dalam beberapa gerakan atau beberapa orang yang memandang bahwa baptisan Roh Kudus ini sekaligus sesuatu yang tidak begitu penting ya. Dan yang kedua, baptisan Roh Kudus ini juga adalah salah satunya cara kita untuk mendapatkan karunia-karunia. Saya pikir ini perlu dijawab dan perlu jelas supaya kita tidak keliru dengan hal-hal seperti ini. Ya, baptisan Roh Kudus juga berbeda dengan baptisan air. Kalau ada yang bertanya nanti tentang baptisan air, saya tidak akan jawab karena ini tidak masuk dalam topik ini. Berdoalah supaya nanti di kemudian hari kita selenggarakan satu kelas yang bertajuk baptisan air. Ya. Jadi saya mengutip salah satu dari khotbah Pak Tong ya, Pendeta Stephen Tong. Baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya kemungkinan engkau menjadi Kristen sejati. Baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya cara engkau lepas dari status dari orang berdosa menjadi orang-orang kudus yang terhisap ke dalam gereja yang kudus dan aman. Mungkin kita akan kebingungan dengan statement ini. Tetapi kita akan berjalan dalam penjelasan ini, saya pikir ini lebih semakin terang ya. Baptisan Roh Kudus adalah satu-satunya kemungkinan engkau dan saya ya menjadi orang Kristen sejati. Dan baptisan Roh Kudus adalah salah satu-satunya cara engkau lepas dari status orang berdosa menjadi orang-orang kudus dan terhisap di dalam gereja yang kudus dan aman. Oke, kita akan masuk. Saya akan memulai ini dengan sebuah pertanyaan, siapakah Roh Kudus? Sebelum kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, saya mengajak kita untuk mengenali atau berkenalan dengan siapakah Roh Kudus itu. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 14, ayat 15 hingga ayat yang ke-17, saya akan membaca. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 hingga ayat 17 berkata,
Jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus di sini adalah seorang penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa, ya, seorang penolong atau parakletos yang dijanjikannya kepada murid-muridnya di saat-saat akhir hidupnya, ya. Kita tahu bahwa Yohanes 14 ke atasnya itu adalah cerita-cerita tentang saat-saat akhir bersama dengan murid, dan itu juga merupakan kata-kata perpisahannya untuk menghibur mereka, untuk supaya mereka tidak terlalu sedih, ya. Walaupun kenyataannya banyak hal yang menjadi kejutan bagi para murid. Si Yesus ditangkap, dia disalibkan di depan mata mereka. Ini adalah hal yang tidak terduga. Tapi apa yang ditekankan di sini atau dibicarakan di sini bahwa seorang penolong yang lain, ya. Jadi bukan Bapa dan bukan Anak, yaitu Yesus, tapi seorang penolong tersebut adalah satu pribadi yang juga adalah Allah sendiri. Dia menyertai kita selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu saja sudah menunjukkan bahwa yang menyertai kita itu adalah Allah, bukan pribadi yang calang-calang, ya, bukan pribadi yang eh, seperti manusia. Kalau saya berkata dengan istri saya akan selalu ada untukmu, begitu. Contoh, saya berbicara dengan istri saya, selalu ada untukmu, karena saya ini adalah suamimu, gitu. Tapi saya tidak akan selalu berada bersama dengan dia setiap saat dan setiap waktu. Ada kalanya kami terpisah mungkin beberapa jam, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena pelayanan. Jadi saya tidak dapat menyertai dia setiap waktu. Tetapi pribadi yang disebut sebagai parakletos atau seorang penolong ini, dia menyertai, ya, menyertai senantiasa, setiap waktu, setiap saat, bahkan selama-lamanya. Hanya Allah, hanya Allah saja yang dapat melakukan hal penyertaan yang sedemikian rupa. Nah, seorang penolong itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang keluar dari Bapa dan Anak. Saya tidak bermaksud untuk membawa topik Tritunggal karena ini akan semakin melebar, ya. Ini bukan topik yang yang mudah, yang senang, dan ini juga bukan pembahasan yang boleh kita pakai untuk 1 atau 2 jam. Ianya merupakan sebuah pelajaran yang begitu perlu mendalam, ya, dan sangat spesifik, karena kalau tidak kita akan keliru. Lebih baik jangan belajar daripada kita belajar tapi keliru, gitu. Nanti kita akan jatuh pada ajaran sesat. Seorang penolong itu adalah pribadi. Salah satu syarat sesuatu itu boleh dianggap memiliki pribadi apabila dia mempunyai perasaan, dia mempunyai kehendak, dia dapat membuat keputusan, dan beberapa hal lain yang menjadi syaratnya. Dan ini memang Roh Kudus memenuhi syaratnya. Dia memiliki kehendak, dia dapat membuat keputusan, ya, dia dapat berduka, dia dapat bersedih. Ini semua hanya dirasakan oleh seorang yang disebut pribadi, ya. Dan itu ada dan memang Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Itu mungkin sebuah pembahasan yang kecil atau contoh yang kecil. Tapi nanti kita akan belajar tentang Tritunggal selepas kelas ini, yaitu kelas yang kelima. Ya, nanti akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang saya kenal, dan dia sangat baik untuk menjelaskan Tritunggal ini. Baik, jadi Roh Kudus itu adalah seorang penolong yang adalah Allah sendiri, yang dijanjikan oleh Yesus, yang dimintanya dari Bapa. Dan itu sudah terjadi, ya, itu sudah digenapi. Setiap orang percaya disertai, bahkan didiami oleh Roh Kudus. Bukan 1-2 bulan, bukan 1 tahun, atau beberapa tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Baik, kita teruskan. Siapakah pembaptis dengan Roh Kudus?
Siapakah pembaptis kita? Zaman ini banyak sekali pastor, pendeta yang membaptis jemaat dengan Roh Kudus. Mereka melakukan setiap kali kebaktian, ada ibadah, ada KKR yang diselenggarakan. Jemaat diundang maju ke depan, lalu didoakan. Mereka jatuh ke belakang, tubuhnya bergetar-getar dan mulai bercakap-cakap di dalam kata-kata yang tidak jelas. Apakah ini tandanya baptisan Roh Kudus? Dan benarkah pendeta dapat membaptis dengan Roh Kudus? Mari kita bongkar kepalsuan ini. Ya, kita akan melihat kepada firman Tuhan sendiri. Mungkin saudara-saudari mempunyai pengalaman ya, dibaptis Roh Kudus melalui KKR atau dibaptis Roh Kudus eh, melalui seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan. Apakah betul pendeta-pendeta ini, pastor atau hamba Tuhan ini dapat membaptis dengan Roh Kudus? Apakah betul para pelayan hamba-hamba Tuhan ini boleh membaptis dengan Roh Kudus? Kita akan lihat kebenarannya nanti. Kita perhatikan dalam Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11 berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Ini kata-kata yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis ya. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, boleh lihat juga beberapa rujukan ayat di situ, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33, Kisah Rasul 11 ayat 16. Itu semua memberi memberitahu hal yang kurang lebih sama ya, dan poinnya tetap sama daripada apa yang diucapkan oleh Yohanes yang di dalam tulisan di Injil Matius 3 ayat 11 ini. Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang pembaptis dengan air sebagai awal atau sebagai tanda awal untuk merintis jalan bagi Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dia akan datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, kata Yohanes. Siapakah ia yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan dengan kata ia yang ada di sini adalah Yesus Kristus. Jadi pembaptis kita cuma satu. Bukan pendeta, bukan Fazli Samil ya. Bukan juga para penetua, bukan para pelayan-pelayan yang lain. Pembaptis kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang percaya dibaptis oleh Tuhan Yesus saja. Jadi ini berarti yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan Roh Kudus yang membaptis kita, bukan pendeta atau pastor yang membaptis kita, tetapi Yesuslah yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Lebih jelas dia mungkin saya boleh tunjukkan. Pembaptis kita adalah Yesus Kristus. Sarana atau alat syarat atau sarana baptisan adalah Roh Kudus. Objek atau sasaran yang dibaptis itu adalah manusia. Ya, saya pikir ini cukup ringkas ya, tapi saya harap kamu boleh paham bahwa pembaptis kita itu bukan pendeta. Dan jangan lagi tertipu dengan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang berkata, "Mari, maju ke depan, saya akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan sesudah saya akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, badanmu bergetar-getar, kamu akan berglosalalia." Tolak pendeta atau hamba Tuhan yang seperti itu. Itu adalah sebuah pembohongan. Yang pertama itu adalah sebuah pembohongan. Yang kedua itu merupakan sebuah pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Dengan sengaja mengambil posisi Tuhan Yesus sebagai pembaptis satu-satunya dan melakukan hal yang sepatutnya bukan dia punya pelayanan. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Jadi ini penipuan ya. Jadi saya harap supaya kita selepas kita mengerti, jangan lagi dibodohi, jangan lagi tertipu oleh hamba-hamba Tuhan yang mengaku diri memiliki urapan atau kurapan begitu, dan mau membaptis kita dengan Roh Kudus. Lari daripada pendeta yang begitu, dan jangan dibodohi, jangan tertipu lagi, jangan dibohongi lagi oleh pendeta-pendeta itu. Mereka adalah pengkhianat Tuhan Yesus dengan menempatkan diri di posisi Tuhan Yesus sendiri sebagai pembaptis satu-satunya, pembaptis agung, pembaptis kita semua orang-orang percaya. Oke? Jadi apakah tujuan baptisan dengan Roh Kudus?
Ya, ada perkataan dengan, itu berarti Roh Kudus bukan pembaptis ya. Roh Kudus itu adalah sarana. Ya, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Objeknya atau sasarannya adalah manusia. Oke, boleh paham di situ? Ya. Apa tujuan baptisan? Yang pertama, baptisan tujuannya bukan untuk kita mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah berbicara tentang status. Ketika Kristus membaptis dengan Roh Kudus, maksudnya kita telah menjadi orang Kristen sejati. Jadi status kita bukan orang berdosa lagi. Yang dalam arti kata, dosa yang membawa maut ya, dikata begitu, kita tidak akan menuju pada maut lagi. Ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka kita menjadi orang percaya sejati atau orang Kristen sejati. Pak Tong berkata, kita telah terhisap ke dalam gereja yang kudus dan am. Jadi ini berbicara tentang status. Kita yang tadi orang berdosa, sekarang telah menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya orang-orang berdosa yang tidak mencari Allah, menolak kebenaran, tidak menginginkan kebenaran, itu jelas di dalam Roma pasal 3. Kini mereka yang telah dibaptis oleh Roh Kudus ini telah terhisap di dalam tubuh Kristus, ke dalam gereja yang kudus dan am. Jadi berarti mereka adalah orang Kristen sejati, atau dalam arti kata lain mereka adalah orang pilihan. Ya, kita boleh perhatikan ini di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi baptisan Roh Kudus ini berbicara tentang status kita. Dulu kita di luar, sekarang kita berada di dalam, yang nama dia gereja yang kudus dan am. Atau tubuh Kristus. Menjadi orang Kristen sejati. Jadi status kita bukan lagi status orang berdosa, tetapi orang-orang kudus, orang-orang pilihan, orang-orang Kristen sejati. Yang kedua, apa tujuan dari baptisan selain daripada suatu perubahan status? Juga perjalanan telah dimulai ya. Perjalanan rohani kita sudah dimulai. Saat Kristus membaptis kita dengan Roh Kudus, maka perjalanan rohani kita telah dimulai di dalam penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaan Roh Kudus. Itu adalah titik awal di mana ketika Tuhan Yesus membaptis kita, itu adalah sebuah materai bahwa perjalanan kita sudah dimulai di dalam pimpinan, di dalam pemeliharaan dan penjagaan Roh Kudus. Kita percaya bahwa sekali selamat, tetap selamat ya. Atau mungkin istilah yang lebih tepat, keselamatan tidak hilang. Keselamatan orang percaya sejati atau keselamatan orang pilihan itu tidak hilang. Karena mengapa? Satu, karena kita tidak meragui kekuatan pengorbanan Kristus. Yang kedua, kita tidak meragukan kemampuan Roh Kudus untuk menjaga, memelihara kita sampai garis akhir atau garis finish hidup kita ini. Roh Kudus menjaga orang-orang percaya. Roh Kudus menjaga orang-orang Kristen sejati ini. Jadi tidak diragukan. Dari titik awal perjalanan kita, Roh Kudus dimeteraikan. Dari mulanya perjalanan kita, Roh Kudus menjaga kita sampai akhir. Tadi sempat sharing selepas kebaktian atau selepas ibadah tadi siang. Lalu kalau kita menggunakan istilah, kenapa kita percaya keselamatan itu tidak hilang, sedangkan di kemudian hari ada yang sudah pelayanan di gereja, sudah menjadi umat di satu gereja, lalu satu saat dia menjadi orang yang murtad gitu. Soalnya itu simpel aja jawaban dia. Berarti orang itu kehilangan keselamatan kah? Tadinya dia di gereja, lalu sekarang ini bukan di gereja lagi, atau dia meninggalkan iman dia begitu? Jawaban dia simpel.
Orang ini tidak pernah selamat dari awal. Orang ini tidak pernah menjadi orang percaya sejati dari awal. Yohanes 3:16 berkata apa? Siapa yang percaya kepada anak itu tidak binasa. Tapi akhirnya dia binasa. Kenapa? Sebab dia tidak pernah percaya kepada anak itu, kepada Yesus Kristus. Jadi dia sudah terlibat pelayanan, tapi dia tidak pernah menjadi orang Kristen sejati. Dia tidak pernah menjadi orang percaya. Jadi dalam arti kata yang lain, kalau dia tidak pernah percaya, berarti dia tidak pernah selamat. Jadi tidak layak bagi dia untuk kita sebutkan dia telah kehilangan keselamatan. Karena dari awal memang dia tidak pernah selamat. Jadi dia tidak layak pun disebut kehilangan keselamatan. Sebab memang dia belum selamat dari awal. Alkitab banyak memberi perumpamaan, contoh gandum, lalang dipisahkan dari gandum, ikan baik dan ikan tidak baik. Itulah yang dikerjakan, itu diizinkan Tuhan, kemurtadan dan lain sebagainya untuk membersihkan, untuk mengasingkan yang gandum mana, yang lalang mana, yang ikan baik mana dan ikan yang tidak baik mana. Ya, tetapi mereka tidak layak untuk kita sebut sebagai orang yang kehilangan keselamatan. Karena dari awal mereka bukan orang percaya dan tidak pernah diselamatkan. Mereka ada di gereja mungkin ikut-ikutan. Mereka ada di gereja mungkin untuk ya hanya karena dari keluarganya, dari kakek nenek sampai kepada ibu bapak, seluruh ahli keluarga orang Kristen, maka dia cuma ikut-ikutan di gereja. Karena dari kecil pun memang dia kenarutan kalau tidak di gereja. Jadi orang Kristen sejati itu tidak pernah kehilangan keselamatan. Oke, ini macam kita sudah masuk di topik uh, doktrin keselamatan ya. Tapi di sini kita tidak meragukan Roh Kudus menyertai kita dari awal, titik awal perjalanan rohani kita. Roh Kudus dimeteraikan. Bahkan di dalam istilah kita telah dibaptis dengan Roh Kudus. Yang ketiga, gereja telah dilahirkan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2. Saat pencurahan Roh Kudus, itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang mana gereja telah benar-benar dilahirkan. Sejak baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta itu, saat itulah kelahiran gereja Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang bertanya, bila tarik lahir, tanggal lahir gereja, itu pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus membaptis setiap murid-murid, ketika Roh Kudus membaptis orang-orang yang ada di sana, yang benar-benar menantikan janji Tuhan Yesus bahwa dia akan mengirimkan Parakletos atau Roh Kudus. Maaf, suara saya baru beberapa jam yang lalu saya mulai selesma dan hidung sana sini sudah tersumbat. Gitu. Saya harap suara saya masih jelas untuk kita dengar. Oke, seterusnya kita masuk topik kepenuhan Roh Kudus. Saya berhenti sampai di sana untuk baptisan Roh Kudus. Kita sudah tahu bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri dan dialah pembaptis kita satu-satunya. Dan tujuan dari baptisan itu, satu, perubahan status kita, dan yang kedua, meterai. Satu, Roh Kudus adalah meterai yang diberikan kepada setiap orang percaya, dan saat itu juga titik perjalanan rohaninya bermula. Ya, dan seterusnya, baptisan Roh Kudus itu melahirkan gereja Yesus Kristus. Jadi kita tidak lihat di sini, baptisan Roh Kudus itu memberikan tanda-tanda seperti bahasa roh atau bahasa lidah. Kita tidak melihat di sini tanda-tanda itu disertai dengan karunia-karunia nubuatan. Kita tidak lihat di sini bahwa baptisan Roh Kudus itu sebuah tanda kesembuhan gitu, sehingga kita menjadi penyembah terhadap mujizat. Ya, nanti kita akan lihat itu di topik ketiga, ini kepenuhan Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 8. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh atau Roh Kudus. Saya ingin menjelaskan di sini ada dua hal dari kata hendaklah kamu. Dari bahasa aslinya,
kata hendaklah kamu di dalam bentuk jamak, ya. Berarti kata perintah ini di sini, hendaklah kamu, ini kata perintah atau imperatif. Ini tidak hanya ditujukan kepada seorang pribadi, karena dia dalam bentuk jamak, maka dia diberikan perintah ini, kata perintah ini diberikan kepada pribadi-pribadi, ya, dan masih relevan dan masih termasuk sampai hari ini, sampai kita membaca kitab ini. Ketika pembaca pertama mendapatkan ini dari jemaat-jemaat di Efesus, mereka adalah pembaca pertama, itu pun bukan seorang, karena itu dia menggunakan kata kamu. Karena ada kata kamu, dia dalam bentuk jamak. Jadi kata perintah di sini bukan hanya kepada seorang individu, seorang pribadi, tetapi kata perintah di sini adalah untuk semua orang percaya. Yang kedua, hendaklah kamu di dalam arti kata imperatif present, ya. Yang mana imperatif di sini bermaksud sesuatu kata perintah. Kata hendaklah kamu ini adalah kata perintah. Dan imperatif atau sesuatu kata perintah yang aktif di sini. Hendaklah kamu, dia merujuk atau diterjemahkan dengan kata perintah yang aktif. Jadi kalau baptisan Roh Kudus itu cuma terjadi sekali. Kepenuhan Roh Kudus itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus dia terjadi berulang kali, ya. Karena dia kata kerja yang aktif. Jadi dia terjadi berulang kali, memenuhi orang-orang percaya, ya. Jadi dari kata hendaklah kamu, dia tertuju kepada semua orang percaya karena bentuknya jamak. Yang kedua, dia adalah kata kerja yang aktif, yang maksudnya terus-menerus dialami oleh orang-orang percaya. Kepenuhan ini terus-menerus dialami. Baptisan itu cuma sekali, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu berulang kali. Ya, supaya jelas di sini. Seterusnya, apakah tanda seorang penuh dengan Roh Kudus? Nah, ini yang ramai orang berminatnya dengan apa tanda seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Kalau kita perhatikan Efesus pasal 5, dalam pembacaan kita tadi ayat 18, dan ayat seterusnya itu sebenarnya Paulus memberikan contoh. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa tanda yang menyertai mereka ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, di sini ada beberapa poin yang tercatat di ayat kemudian itu, di ayat 19 sehingga ayat 21. Saya bacakan di sini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Oke, penuh dengan Roh Kudus, tandanya apa? Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Salah satu tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka suka bernyanyi mengagungkan Tuhan. Mereka suka bernyanyi mengagungkan Tuhan. Apakah salah kita menyanyikan lagu-lagu sekuler atau lagu-lagu duniawi gitu istilahnya, lagu-lagu duniawi? Tidak ada masalah, kita nyanyi, kita dengar, tidak ada masalah. Selama lirik di dalam lagu itu bukanlah bentuk pemujaan, penghinaan atau sebuah kata-kata kotor yang diucapkan di situ. Selama itu sebuah ungkapan perasaan atau lagu-lagu yang lebih mengarah pada konteks reality hidup, tidak masalah untuk mendengarkan dan menyanyi lagu itu. Wah, ini jangan terganggu dengan suara anak saya menangis. Mulai mencari bapak dia sudah. Ya.
Jadi dia suka bernyanyi. Tidak masalah bagi kita menyanyikan lagu-lagu duniawi itu. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan lebih suka ya, lebih suka menyanyikan lagu-lagu pengagungan kepada Tuhan, lagu-lagu rohani. Dan mereka menyanyi itu dengan segenap hati. Ini salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang suka bersyukur. Kebahagiaan sejati itu sebenarnya tidak dapat kita jumpai di dunia ini. Kebahagiaan sejati sebenarnya hanya kita dapatkan apabila kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Dan apa yang ada pada kita, kita nikmati sebagai anugerah dari Tuhan. Tapi di sini dia katakan ucaplah syukur atas segala sesuatu. Berarti semua keadaan, baik atau tidak baik, kita mengucap syukur. Ya, saya pernah di dalam khotbah saya memberitahu jemaat, hanya satu kali dalam sejarah hidup saya mengucap syukur dalam keadaan sakit. Maksudnya waktu saya sedang putung ubi, isi ubi itu apa, singkong kalau bahasa Indonesia mungkin singkong ya. Isi dia itu. Saya punya jari ini hampir putus ya, karena saya potong ubi itu seperti ini, saya tekan pisau itu dari atas, dan dia terus tembus ubi itu dan juga tangan saya, dan tinggal bergantung macam bergantung-gantung lagi nih satunya jari ini ya, sabah sudah keluar sudah, ini sabah bergantung-gantung lagi tangan saya. Jari saya nah sudah nampak tulang dia. Dan lepas itu saya pergi ambil air karena darah dia banyak. Saya ambil air, lalu saya masukkan cuci. Dan dia masih bergantung-gantung. Jari saya ini sudah nampak tulang dia sebelah. Ya. Waktu saya sedang menikmati sakit dia tuh, saya tiba-tiba mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur untuk kesakitan ini. itu, itu sampai hari ini saya masih ingat tuh, karena itu sejarah. Saya mengucap syukur dalam keadaan darah sedang keluar dengan cepat, lalu begitu pedih terkena dengan air, wah, saya mengucap syukur. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang suka mengucap syukur, bersyukur selalu. Seterusnya apa? Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu. Tidak sombong, ya seorang yang rendah hati. Ya. Pengetahuan yang kita ada, itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita memegahkan diri, menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. Walaupun sebagian orang melihat image yang buruk daripada orang-orang reform, tapi sebenarnya mungkin yang kamu dapat lihat dari kekerasan mereka mengkritis, dari kekerasan mereka menegur, itu hanya dalam bentuk semangat, ya. Tapi ketika kita mendalami kebenaran Tuhan, mempelajari dengan begitu ketat, begitu disiplin, kita menganggap bahwa diri kita sangat-sangat kecil, bahkan tidak ada apa-apa. Bahkan semakin kita belajar, kita semakin merasa bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak memahami apa-apa, karena masih banyak rahasia yang kita tidak tahu dari kebenaran Tuhan ini. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi sombong ya. Apalagi membandingkan diri dengan orang lain. Belajarlah terus. Sebenarnya kalau dipikirkan, pengetahuan yang kita ada ini pun barangkali yang dibukakan Tuhan untuk kita hanya satu tetes saja dari sorga yang kita dapat ketahui. Jadi masih luas, masih banyak hal yang menjadi rahasia yang kita tidak pernah tahu. Itulah yang menjadi semangat kita untuk terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelajaran seumur hidup. Ya, bukan pelajaran seperti kita berkuliah di sekolah Alkitab,
kita menamatkan diploma teologi 3 tahun. Lepas itu kita menamatkan lagi ijazah, master, bahkan sampai doktoral mungkin. Itu tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan ini pelajaran seumur hidup. Kita akan terus menelaah dan terus mempelajari firman Tuhan. Ya, ini satu dorongan juga untuk kita. Semakin kita belajar, mari belajar rendah hati. Semakin banyak kita ketahui, tapi dalam kesadaran kita masih banyak yang kita tidak ketahui, jangan jadikan itu sebagai kesombongan bagi kita. Tapi jadikan itu sebagai semangat untuk terus belajar lagi. Terus belajar lagi sampai Tuhan Yesus datang. Oke? Yang ketiga, yang keempat, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia semakin rendah hati. Yang keempat, dia takut akan Kristus. Jadi Roh Kudus memenuhi kita itu mengarahkan kita kepada Kristus. Roh Kudus menuntun kita, menolong kita supaya kita semakin memuliakan Kristus, bukan semakin merendahkan Kristus. Jadi Roh Kudus, kepenuhan yang kita terima daripada Roh Kudus itu membuatkan kita semakin takut akan Kristus. Baik, saya akan memberikan tanda-tanda lain di luar daripada teks ini. Tanda-tanda lain. Pertama, kepenuhan Roh Kudus memperlengkapi seseorang dengan kuasa dan keberanian bersaksi. Bersaksi Injil dan bersaksi untuk Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan kamu akan menerima kuasa di situ. Jadi ada kuasa yang menyertai orang-orang yang telah mengalami baptisan Roh Kudus, yang dalam arti kata lain sekarang ini status mereka sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, mereka ini diperlengkapi kuasa. Nah, kepenuhan Roh Kudus inilah yang memperlengkapi mereka dengan kuasa dan keberanian untuk bersaksi. Murid-murid tadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan, ada yang menyangkal, ada yang lari, meninggalkan, ada yang ketakutan. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus memenuhi mereka, mereka bukan hanya disertai dengan tanda-tanda yang disebut kuasa, tapi juga mereka, salah satu tanda yang begitu sangat, perubahan yang sangat drastis ya dialami oleh mereka adalah keberanian. Yang tadinya takut, sekarang ini mereka sangat berani memberitakan Injil. Jadi pertanyaan dia adalah, kalau kau masih takut memberitakan Injil, kira-kira kau penuh dengan Roh Kudus atau tidak? Kau sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus atau tidak? Ya, itu pertanyaan sederhana yang mungkin kita renungkan saja. Tidak perlu merasa tertuduh ya. Kalau tertuduh juga bagus. Nah, Roh Kudus juga menegur kita. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus meningkatkan kepedulian satu dengan yang lain dan semakin memelihara kesatuan serta berfungsi membangun tubuh Kristus. Ini yang dialami oleh murid-murid ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka selalu berkumpul, mereka mendengar pengajaran para rasul, mereka memperhatikan keperluan sesama mereka. Kalau mereka menjual sesuatu dari milik mereka, harta mereka, hasil dari penjualan itu mereka bagikan kepada mereka yang memerlukan. Mereka sangat memelihara kesatuan dan mereka berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Jadi di sini kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting supaya kita setia untuk selalu ada bersama dalam persekutuan orang-orang percaya. Kesatuan itu sudah ada. Alkitab berkata, peliharalah kesatuan itu. Jadi kesatuan yang Tuhan sudah bentuk dari teladannya kesatuan Allah Tritunggal itu harus
orang-orang percaya juga memelihara kesatuan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya, yang sekarang ini disebut satu tubuh atau tubuh Kristus, satu gereja yang kudus dan am. Mereka ada di dalamnya, fungsi kita adalah untuk memelihara. Ini juga menegur kita, kalau ada di antara kita yang suka lompat-lompat gereja ya. Gereja sini, lepas itu gereja di situ, dan gereja di situ. Artinya tidak ada satu gereja yang pasti untuk kita. Bertumbuh dengan baik dan membangun persekutuan yang baik di antara semua umat percaya. Kepenuhan Roh Kudus itu mendorong kita semakin peduli satu dengan yang lain, semakin memelihara kesatuan, serta berfungsi membangun tubuh Kristus. Saya izin minum air dulu. Yang ketiga, kepenuhan Roh Kudus memampukan seorang taat kepada Kristus dan siap memikul salib. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini ada kemampuan yang kita terima dari sana, memampukan kita untuk taat kepada Kristus, siap untuk memikul salib. Konsekuensi dari memikul salib bukan kita mengada-adakan penderitaan, tetapi ketika kita memikul salib, sudah tentu kita akan merasakan penderitaan. Jadi, yang memampukan kita untuk memikul salib dan terus taat kepada Kristus, itu adalah dari kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini tanda-tanda yang manis, yang baik untuk kita. Bukan sekadar tanda-tanda yang kita selalu dengar, seperti berbahasa roh. Ini adalah tanda yang sangat penting. Kau sangat mengerti penderitaan yang kau alami, yang tidak kau ada-adakan, sebagai konsekuensi daripada memikul salib. Dan kau mampu untuk memikulnya, dan kau mampu untuk terus taat kepada Kristus. Itulah disebut sebagai kepenuhan Roh Kudus. Dia yang memampukan kita. Yang keempat, kepenuhan Roh Kudus memampukan kita melayani orang lain dengan kasih yang tulus. Ya, jadi mari kita melayani satu dengan yang lain. Karena ini salah satu tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Seterusnya, yang kelima, kepenuhan Roh Kudus akan menimbulkan buah-buah roh kepada seseorang. Jadi kepenuhan Roh Kudus juga akan menimbulkan buah-buah roh. Apa itu? Berdasarkan Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh menimbulkan kepenuhan Roh Kudus akan menimbulkan buah-buah roh. Yang keenam, kepenuhan Roh Kudus membantu orang percaya hidup kudus dan membenci dosa. Ya. Yang ketujuh, kepenuhan Roh Kudus melengkapi seseorang menurut kerelaannya, semacam karunia-karunia roh untuk kegunaan membangun dirinya dan membangun tubuh Kristus. Dari semua poin-poin dari awal yang saya sebutkan, saya tempatkan karunia-karunia roh itu di tempat yang paling belakang. Karena ini bagian yang kecil saja. Itu pun tidak semua memilikinya. Kepenuhan Roh Kudus melengkapi seseorang dengan menurut kerelaannya. Semacam karunia-karunia roh untuk kegunaan membangun dirinya dan tubuh Kristus. Ada orang yang itu pengalaman lama ketika mendoakan orang lalu dia jatuh dan bergulik-guliklah dia ke sana ke sini sampai dia punya seluar itu sudah mau tertanggal itu. Sudah mau ya gitu. Lalu saya cepat-cepat minta para petugas, saya bilang tutup tubuh dia dengan kain. Sebab itu sudah nampak dia punya itu. Lalu sesudah apa yang dia alami itu dan kita saksikan, kita bawalah dia di bilik counseling ya. Dan kita tanya dia, kenapa kamu tadi? Ya cakap dengan saya mengasihi Yesus, dia bilang. Mengasihi Yesus bukan begitu. Kalau dia bilang saya dipenuhi Roh Kudus, itu juga bukan begitu.
Ada orang mungkin berkata, ini membatasi Roh Kudus ini. Roh Kudus kan boleh bekerja menurut kerelaannya dan ya kemauannya. Ya, betul. Roh Kudus itu bebas. Tiada yang boleh menghalangnya. Karena dia adalah Allah dan dia seorang pribadi. Tapi dia juga dibatasi untuk hal-hal tertentu yang mana wibawanya bergantung pada firman-Nya sendiri atau karyanya mengilhamkan kitab suci. Jadi hal-hal yang semacam itu saya ada terbaca satu di dalam tulisan Pendeta Muriwali di sini. Dalam bukunya saya mengutip dulu. Maaf. Oke. Ya, ada orang yang berpendapat, dia katakan di situ, ada orang yang berpendapat pekerjaan Roh Kudus itu bebas, tidak boleh dihambat, tidak boleh dibatasi. Memang betul, memang benar bahwa Roh Kudus itu bebas dan tidak dapat dihambat dan dibatasi. Tetapi ada sesuatu yang membatasi dia, yaitu naturnya yang suci, serta terikat dan dibatasi oleh firman yang telah diwahyukannya. Jika dia langgar naturnya yang suci dan kitab suci yang dia ilhamkan, jika Roh Kudus melanggar itu, maka Roh Kudus sudah kehilangan wibawanya. Memang kita semua setuju, baik orang dari aliran karismatik atau reform, kita setuju Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi. Tetapi dia tetap dibatasi oleh naturnya yang suci dan sesuai dengan firman yang diwahyukannya. Kalau dia langgar ini, dia kehilangan wibawa. Roh Kudus itu memberikan, kepenuhan Roh Kudus itu memperlengkapi seseorang menurut kerelaannya, karunia-karunia rohani untuk kegunaan membangun dirinya dan tubuh Kristus. Karunia apa yang bergulik-gulik, teriak-teriak, dan begitu sangat mengganggu ketertiban ibadah? Karunia apa yang boleh kita sebutkan untuk fenomena semacam ini? Dia karunia apa gitu? Apakah dia membangun dirinya atau membangun tubuh Kristus? Tidak ada gunanya. Menurut saya tidak ada guna. Ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Ya. Setelah itu kita akan beralih kepada perbandingan. Moderator, saya mempunyai waktu berapa lama lagi? Mempunyai waktu lebih kurang 10 menit lagi. 10 menit. Oke, baik. Perbandingan. Pertama, baptisan Roh Kudus terjadi hanya sekali, sedangkan kepenuhan Roh Kudus dapat terjadi berulang kali. Ya. Yang kedua, baptisan Roh Kudus mengubah status orang berdosa menjadi anak-anak Allah dan terhisap ke dalam gereja yang kudus dan am. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus membuat kita semakin membenci dan menghindar dosa. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus telah melahirkan gereja sejati Yesus Kristus. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus melahirkan ketaatan, kekudusan, dan takut akan Allah. Yang keempat, baptisan Roh Kudus terjadi di luar kesadaran pada waktu seseorang belum percaya. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus terjadi secara sadar di dalam hidup orang-orang percaya. Yang kelima, baptisan Roh Kudus adalah pekerjaan Tuhan Yesus tanpa melibatkan respon orang yang dibaptis. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus adalah pekerjaan Allah yang melibatkan respon orang yang telah dibaptis. Responnya apa? Ketaatan, hidup suci, itu semua responnya. Yang keenam, baptisan Roh Kudus memungkinkan seseorang menjadi Kristen sejati. Sedangkan kepenuhan Roh Kudus menjadi tanda seorang telah menjadi Kristen sejati. Boleh memahami di sini ya. Baptisan Roh Kudus memungkinkan seorang menjadi Kristen sejati, tapi kepenuhan Roh Kudus menjadi tanda seseorang telah menjadi Kristen sejati. Rumusan, ya, rumusan. Baptisan Roh Kudus maupun kepenuhan Roh Kudus
tidak menghilangkan keterlibatan, kehadiran, dan karya Roh Kudus di dalamnya. Baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya tidak dapat terpisah bagi hidup orang-orang percaya. Ya, Solidio Gloria. Sampai di sini untuk pembahasan, nanti saya akan kembali di closing statement setelah kita masuk dalam sesi Q&A. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Reverend Fazli sebab sudah membimbing kita untuk kelas kita hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik, tetapi dalam masa yang sama sangat banyak. Kalau kita tengok dengan keadaan dunia sekarang, sangat banyak ajaran yang berbeza dan kita boleh nampak impact sangat besar terhadap kehidupan umat-umat Kristen. Jadi saya rasa sangat penting juga untuk kita tekan balik apa yang Alkitab cakap mengenai baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk kepada ruangan Q&A. Seperti yang saya sudah maklum sebentar tadi, kita ada peruntukan masa 30 menit untuk sesi Q&A kita. Jadi sekarang saya persilakan kepada para pelajar untuk yang ingin bertanya untuk menyampaikan soalan, boleh juga ditulis dalam ruangan chat. Baiklah, sekiranya belum ada soalan lagi, saya akan bertanya dulu. Pastor sudah cakap tadi perbezaan ataupun tesis awal pastor tadi bahwa baptisan Roh Kudus berbeza dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi persoalan saya di sini mungkin boleh pastor kasih explain sedikit macam mana tuh baptisan Roh Kudus berlaku pada waktu Perjanjian Lama. Sebab dalam Perjanjian Baru kita nampak yang itu terjadi melalui Roh Kudus, Yesus Kristus. Jadi mungkin macam mana kita boleh paham baptisan Roh Kudus nih saat kita membaca Perjanjian Lama dan kita tengok kehidupan contoh Musa, Raja Daud, Abraham. Sebab kita percaya mereka juga daripada kehidupan yang berdosa dimasukkan menjadi tubuh Kristus adalah melalui Roh Kudus. Jadi mungkin saya harap soalan saya boleh difahami, tapi ya apa pandangan pastor mengenai itu? Oke, kita harus paham dulu ya. Di dalam Perjanjian Lama kalau menyebut tentang Roh Kudus, memang Roh Kudus itu sudah ada. Tetapi dia tidak secara tetap mendiami seseorang, seperti yang terjadi sesudah janji Tuhan Yesus digenapi. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya tinggal sementara kepada orang tertentu, zaman tertentu, konteks tertentu, dan keperluan tertentu. Seperti Daud, seperti tokoh-tokoh yang lain. Sebab itu ada istilah dalam Perjanjian Lama ketika Roh Kudus itu mendiami seseorang, dia menggunakan istilah Roh Kudus hinggap padaku. Hinggap padaku. Ini berarti dia bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Yohanes 14 tadi kan, bahwa Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya. Yang ini hanya menghinggap. Jadi Roh Kudus itu boleh saja dia keluar dan meninggalkan orang itu. Biasanya karena mereka sudah melanggar perintah Allah dan Allah begitu jijik terhadap dosa mereka, kejahatan mungkin atau perancangan dalam pikiran mereka yang jahat, Allah meninggalkan, Roh Kudus meninggalkan mereka. Jadi Roh Kudus itu tidak tinggal secara tetap di dalam Perjanjian Lama. Terima kasih. Oke, saya mau tambah satu lagi. Ya, ini sekaligus kita
menjawab ya, sebab ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu boleh keluar masuk. Pernah dengar itu? Moderator pernah dengar Roh Kudus boleh keluar masuk melalui Ya, hidung, itu melalui hidung, ajaran pernapasan? yang meluas juga. Ya, Walaupun mungkin tidak diajar secara betul direct, tapi ramai jemaat yang tarik itu sebagai kesimpulan melalui pengajaran yang kena ajar di gereja-gereja. iya, iya. Jadi ini sekaligus menjawab ya. Perjanjian lama itu memang Roh Kudus itu menghinggap dan dia memang boleh meninggalkan orang itu bila-bila waktu. Tetapi meninggalkan itu kena sebuah keadaan atau mungkin sebuah pelanggaran, ada dosa di situ. Uh, Tapi dalam perjanjian baru ini dalam konteks baptisan. Jadi baptisan itu tidak berulang dua kali, dia hanya sekali. Sebagai baptisan tanda bahwa engkau adalah orang Kristen sejati. Jadi selama engkau orang Kristen sejati, Roh Kudus tidak pernah lagi meninggalkanmu. Dia tinggal tetap di situ. Dia tidak keluar masuk. Ada yang bilang Roh Kudus ketika kau merancang yang jahat, ketika pikiranmu kotor, ketika pikiranmu gelap, gitu kan. Um, Roh Kudus boleh keluar itu kadang-kadang melalui telinga, dia bilang, atau hidung, melalui nafas. Ini ajaran-ajaran yang keliru, yang saya pikir imajinasi dia lebih aktif daripada ya gitu ya. Jadi saya harap ini dapat menjawab persoalan yang selama ini takut Roh Kudus meninggalkan dia. Roh Kudus itu sudah tinggal tetap pada setiap orang-orang percaya sejati. Untuk orang-orang yang tidak percaya, tapi mereka ada di gereja, mereka tidak pernah mendapatkan Roh Kudus. Jadi tidak ada istilah Roh Kudus meninggalkan mereka. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pastor untuk penjelasan. Dan seterusnya saya ada soalan daripada ruangan chat daripada Saudara Willy. Pendapat Pastor pendapat Pastor mana lagi penting, buah roh atau kurnia roh? Dan di situ juga kena tulis boleh abaikan soalan ini jika tiada kaitan dengan topik. Ya, ya. Ini soalan yang menjerat ya. Kalau kita bilang satu di antaranya lebih penting, maka secara langsung kita ini mengkhianati Roh Kudus ya. Sebab dalam waktu yang bersamaan, kepenuhan Roh Kudus itu mengerjakan semuanya. Yaitu dia juga memberikan buah roh, dan dia juga memberikan karunia roh menurut kerelaannya. Tapi masalah dia sekarang adalah orang lebih tertarik menunggu dan meminta kepada Tuhan karunia-karunia roh, tapi tidak memperhatikan buah-buah roh, sifat-sifat yang mulia yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus di dalam kita. Jadi kalau bilang mana yang lebih penting, saya katakan semuanya penting, tetapi kita tidak mengatakan bahwa karunia Roh Kudus itu tidak terlalu penting, karena itu pastilah ada fungsinya, dan itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Roh Kudus menurut kerelaannya pada orang yang memang sesuai dan layak untuk menerimanya. Ya, saya pikir menjawab ya, kedua-duanya penting, tapi tergantung Roh Kudus. Ya. Oke, baiklah. Seterusnya saya minta Saudara Pastri untuk untuk menyampaikan soalan. Ya, thank you Pastor Fazli sudah memberikan pemaparan yang cukup singkat dan jelas. Saya ada dua soalan. Dan yang pertama itu, bagaimana kita menjawab klaim-klaim bahwa baptisan Roh Kudus itu disertai dengan tanda-tanda fisik atau emosional yang kuat? Apakah ini pengalaman yang dianggap normatif, atau dapatkah Roh Kudus itu bekerja dengan cara yang tidak terdeteksi secara emosional atau sensoris mungkin di dalam pandangan Reform itu sendiri? Itu soalan saya yang pertama. Baru soalan yang saya yang kedua, dalam perspektif Reform sendiri, apakah kepenuhan Roh Kudus itu sendiri kita menilainya
itu bersifat progresif atau sekali jadi. Lalu bagaimana ini mempengaruhi pandangan tentang sanctification atau pengudusan dan renewal dalam kehidupan orang-orang reform. Itu aja, Pastor Fazli. Thank you. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau dikira itu cukup banyak pertanyaannya, cuma ada 2 tadi, tapi cukup banyak ya. Oke, yang pertama, Roh Kudus itu bekerja dengan begitu lembut dan dia kalau kita mengalami baptisan langsung mengalami kekejangan sana sini, lalu emosi yang tidak karuan gitu. Saya pikir saya meragukan ya pekerjaan Roh Kudus begitu. Ya, itu pertama. Kedua, Roh Kudus itu bekerja dengan tertib. Karena ini berbicara tentang naturnya yang suci. Jadi kalau dia teriak sana sini, boleh jadi itu mungkin sebuah teguran dari Roh Kudus, tapi biasanya Roh Kudus ketika dia mengalami baptisan, Roh Kudus itu dia tidak akan mengalami hal-hal begini, hal-hal seperti itu. Teriak sana sini, pas itu ditandai dengan bahasa roh dan sebagainya. Sebenarnya baptisan Roh Kudus tidak mengerjakan itu. Baptisan Roh Kudus itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa orang yang telah menerima baptisan itu memang sungguh-sungguh sudah berada di dalam keluarga Allah gitu, atau di dalam gereja yang kudus dan am. Jadi kalau waktu dia dibaptis dengan Roh Kudus lalu dia mengalami fenomena begitu, itu tidak mungkin terjadi. Karena baptisan Roh Kudus itu bukan bertujuan untuk itu. Pertanyaan kedua tadi, boleh ulang pertanyaan kedua tadi? Bagaimana perspektif kita orang reform gitu menjawab klaim-klaim bahwa baptisan Roh Kudus itu selalu disertai. Ini yang kedua tadi. Ya. Oh, Ya, yang kedua. oh yang kedua ya. Ya, yang kedua. Yang itu kan kita sudah Ya. jelaskan. Oh ya, sorry. Jadi di dalam pandangan teologi reform itu sendiri, apakah kepenuhan Roh Kudus itu bersifat progresif atau sekali jadi? Maksudnya progresif atau sekali jadi itu apakah itu mempengaruhi pandangan tentang sanctification atau pengudusan dan renewal, pembaharuan di dalam kehidupan orang-orang reform itu sendiri bagaimana? Oke. Saya jawab singkat ya. Ya. Ya, seperti yang tadi di dalam apa namanya, di dalam Efesus pasal 4 tadi itu ayat 18, hendaklah kamu, dia dalam bentuk kata kerja atau kata perintah imperatif ya. Jadi dia dalam bentuk aktif dan terus-menerus. Berarti dia memang progresif. Dia akan bekerja bukan sekali, tetapi dia mengalami proses demi proses. Sebab itu kepenuhan Roh Kudus ini tidak terjadi sekali, tapi boleh terjadi berkali-kali atau berulang kali. Karena dia dalam bentuk proses, termasuk tadi justification atau itu pengudusan tadi. Itu semua di dalam bentuk proses ya. Jadi ini betul jelas di dalam ajaran Paulus atau doktrin Paulus tentang pengudusan itu kan ya memang itu sebuah proses. Ya, makasih. Saya pikir singkat saja. Baiklah, seterusnya saya akan ambil soalan daripada ruangan chat. Daripada saudara Harry Din, minta maaf kalau salah sebut nama. Tapi soalan dia berbunyi macam ni. Shalom Pak Pendeta, izin bertanya, apakah baptisan Roh Kudus merupakan karya awal dalam soal keselamatan? Jika iya, kronologisnya bagaimana? Apakah beriman dahulu, lalu baptisan Roh Kudus menyusul, atau sebaliknya? Maaf jika tak relevan. Kalau istilah sahabat itu semua soalan kita layan, Mbak, gitu ya. Jadi ya soalan ini soalan yang bagus ya. Apakah beriman dulu baru sesudah itu baptisan Roh Kudus gitu, atau disusuli dengan Roh Kudus? Saya pikir ini kalau dikaitkan dengan apakah yang lebih dulu atau apa kaitannya antara baptisan Roh Kudus dengan lahir
dilahirbarukan begitu, atau kelahiran kembali. Sebenarnya yang mengawali seseorang itu berimankah atau dia lahir barukah, dia harus dibaptis Roh Kudus dulu. Karena ketika Roh Kudus itu sudah ada pada dirinya, Roh Kudus itulah yang mengerjakan segala sesuatu, termasuk iman, supaya kita boleh meresponi Injil, boleh meresponi pertobatan. Jadi baptisan Roh Kudus itu di dalam konteks yang lain juga baptisan Roh Kudus itu mengarah kepada lahir baru yang efektif ya. Jadi bukan lahir baru dulu, baru baptisan Roh Kudus, dan bukan beriman dulu, baru Roh Kudus. Roh Kudus dulu. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, kita yang dalam status mati secara rohani, tidak dilahirbarukan atau dihidupkan melalui karya Roh Kudus semua di dalamnya. Mungkin secara kronologi atau secara sistematiknya, logis-teologis sistematiknya, urutan-urutan dia, mungkin dia boleh berlaku dalam waktu yang bersamaan. Iman dan ya, sekaligus baptisan dan iman gitu. Tetapi untuk kita lebih sistematik di dalam berpikir, saya pikir ini harus didahulukan oleh Roh Kudus dulu yang menghidupkan kita. Lalu setelah itu menganugerahkan kepada kita iman. Kita jangan lupa, iman itu tidak pernah muncul dari manusia itu. Kita tidak boleh mengusahakan iman, dan kita tidak boleh mendapatkan iman dari kekuatan kita. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan iman pada kita, sehingga kita mampu memberikan respon. Itulah pentingnya lahir baru ya. Dihidupkan dulu. Sudah dihidupkan dulu, lepas itu baru diberikan iman untuk meresponi pertobatan, meresponi Injil, dan boleh terus ya. Saya pikir itu sudah. Saya tidak bermaksud untuk melebarkan karena nanti topik dia makin lebar gitu. Jadi secara logis teologis dia, secara logis dan teologis dia, saya pikir dia harus mengalami baptisan Roh Kudus dulu. Sesudah itu iman atau lahir baru. Itu menjadikan lebih efektif karena Roh Kudus sudah bekerja di dalam kita. Masih? Oke, terima kasih Pastor untuk jawaban untuk soalan tadi. Dan seterusnya, soalan yang seterusnya daripada ruangan chat. Soalan dia daripada Saudara Esther. Soalan dia berbunyi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Pandangan Pastor, bagaimana dengan jemaat gereja hari ini? Bila dipenuhi Roh Kudus, pasti akan berbahasa juga menurut kehendak Dia. Bagaimana hal ini seharusnya ditapis dan diuji di kalangan jemaat? Oke, masih untuk soalan untuk Esther, dan sebenarnya kesalahan yang saya temukan dari kenyataan ini adalah kata pasti ya. Jadi mereka mewajibkan bahwa ketika ada kepenuhan Roh Kudus terjadi, pasti dan harus berbahasa lidah. Jadi kesalahan dia ada di situ. Kita sendiri tidak boleh mengatakan dan bagaimana menapis ini. Sebenarnya cukup kita memberikan mereka pengajaran yang saya pikir lebih mendalam tentang Roh Kudus. Kalau istilah Stephen Tong, orang yang paling banyak berkata tentang Roh Kudus, mereka yang paling banyak membicarakan Roh Kudus, adalah yang paling tidak memahami Roh Kudus itu sendiri. Karena mengapa? Roh Kudus itu hanya di dalam sebatas karunia-karunia Roh Kudus dalam pandangan mereka. Sedangkan Roh Kudus itu lebih indah karya dan anugerahnya, ya. Lebih indah pertolongannya kepada kita. Di dalam konteks keselamatan kita, karya Roh Kudus seperti apa? Di dalam konteks kepenuhan kita, ketaatan kita kepada Kristus, memikul salib. Kenapa kita tidak membicarakan Roh Kudus di situ? Bahwa itu bagian daripada karya Roh Kudus yang jelas. Kenapa harus bahasa roh?
Ini kesilapan yang selalu kesalahan di dalam kenyataan kita ini yang biasanya karena sudah mendarah daging, lalu ini didoktrinkan di dalam gereja atau mendoktrinkan sesuatu, menteologikan sesuatu, membangun sebuah teologi yang berdasarkan pada pengalaman-pengalamannya. Dengar baik-baik ya. Pengalaman kita, kesaksian kita itu tidak boleh dijadikan ukuran kebenaran. Dan itu bukan kebenaran mutlak. Alkitab satu-satunya kebenaran mutlak bagi kita. Dan kalau bilang bagaimana menapisnya, kita tidak tahu itu betul-betul dari Roh Kudus atau dibuat-buat ya. Tetapi kita boleh mengarahkan dia untuk menggunakan karunia itu dengan tertib, dengan berdisiplin, sesuai dengan ajaran kitab suci. Jadi kalau dia menolak ketika kita mengarahkan kepada dia untuk menggunakan karunia itu secara tertib, kalau dia menolak berarti itu salah satu, secara psikologi dia itu salah satu penolakan itu berarti karunia Roh Kudus itu hanya sebatas emosi gitu. Ya. Jadi saya pikir arahkanlah dia ketika dia betul-betul mendapatkan karunia daripada Roh Kudus. Arahkan dia untuk menggunakan semaksimal mungkin dan dengan tertib, dengan disiplin, dan akhirnya Kristus dimuliakan dari hidupnya, dan kita sendiri yang melihat secara mata kasar kita ini, kita sendiri mendapatkan buah-buah yang baik dari orang itu. Ya, terima kasih. Itu saja saya pikir jawaban. Baiklah. Untuk pengetahuan singkat, kita masih ada 15 menit lagi untuk sesi Q&A. Jadi, saya galakan para peserta atau pelajar untuk tanyakan lagi soalan. Jangan malu-malu. Kita masih ada 15 menit. Saya rasa cukup untuk 3-4 soalan lagi. Maaf ya kalau suara saya dari tadi tidak begitu jelas. Nah, saya mulai garau-garau sudah suara saya. Mulai menggelitik sudah dalam. Baiklah, sekiranya tiada soalan, saya akan tanya soalan daripada diri saya sendiri lah. Macam mana di dalam gereja yang dibentuk oleh ataupun dipengaruhi daripada ajaran karismatik, banyak juga yang menganggap diri mereka kurang suci berbanding dengan mereka yang melayani di contoh yang aktif melayani. Jadi wujud perbandingan di sini yang mengatakan saya kurang suci berbanding si dia dalam gereja itu sendiri. Jadi pandangan pastor di sini, adakah sebab ini kepenuhan Roh Kudus, pemahaman yang salah mengenai kepenuhan Roh Kudus juga ada efek kepada situasi macam inilah? Oke, saya jawab ya. Iya, karena mereka mempelajari kepenuhan Roh Kudus, doktrin kepenuhan Roh Kudus yang salah. Sebab itu ada istilah, kenapa mereka itu lebih suci, lebih kudus daripada saya. Saya ini orang berdosa yang sangat jijik di mata Tuhan. Dengar, kita semua orang berdosa ini. Kita semua hanya mengharapkan anugerah daripada Tuhan. Tetapi kenapa kita merasa kita lebih teruk dari orang? Walaupun sebenarnya kita sudah ditebus, diselamatkan, tapi jangan lupa, masih ada sisa-sisa dosa yang akan terjadi dan akan kita lakukan. Tapi dosa-dosa itu tidak membawa kita kepada maut, karena dosa yang membawa kepada maut itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ini dalam konteks orang percaya ya, orang percaya sejati. Mereka masih boleh jatuh dalam dosa, tetapi sebenarnya dengan kesadaran, pengakuan, dan pertobatan,
dibantu dengan pertolongan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus, kita menyelesaikan sisa-sisa dosa yang masih ada. Tapi itulah yang menjadi dilema banyak orang. Kenapa saya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah menjadi orang percaya, tapi masih boleh jatuh dalam dosa gitu. Ya, pertama, kaki kita masih berpijak di bumi. Kedua, kita masih hidup di dalam daging. Dan yang ketiga, musuh kita masih iblis. Ya. Jadi dengan pengakuan, dengan kesadaran kita tentang kejatuhan kita, pengakuan kita, dan pertobatan kita, di situ sebenarnya dapat dilihat bahwa seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu memang proses dia, proses pengudusan nama dia kalau yang begitu. Ya, saya harap itu jelas. Jadi ini masalah gereja yang tidak mengajarkan doktrin kepenuhan Roh Kudus dengan baik kepada jemaat. Ramai yang akan muncul begitu, yang memiliki pendapat, pandangan yang keliru. Kenapa saya merasa saya tidak suci dan mereka yang di mimbar itu memimpin puji-pujian lebih kudus, lebih suci dari saya gitu. Ya, ini kesalahannya muncul dari sana. Oke. Jelas ya? Jelas. Terima kasih Pastor untuk pencerahan. Seterusnya, Saudara Pasti, dipersilakan sekiranya. Satu pertanyaan lagi, Pastor. Di dalam tradisi Reform sendiri, saya punya pertanyaan ini, apakah kepenuhan Roh Kudus itu lebih bersifat objektif sebagai tindakan yang dikerjakan Allah pada diri orang percaya, ataukah lebih bersifat subjektif sebagai pengalaman yang dirasakan secara pribadi? Terus bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan kita tentang kepenuhan Roh Kudus itu yang bisa kita manifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Thank you, Pastor. Iya. Sebenarnya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu semakin taat kepada firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan sendiri akan menjadi pemandu bagi dia untuk melakukan segala sesuatu dalam prosesnya atau dalam pembentukan karakternya. Semua itu guide-nya cuma satu, adalah Alkitab sendiri. Kepenuhan Roh Kudus itu juga berbicara tentang ketaatan kita. Ya. Jadi kalau bilang bagaimana kita memanifestasikan kepenuhan Roh Kudus itu, ya kalau bilang kepenuhan Roh Kudus itu bersifat terus-menerus kan. Jadi tapi mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana supaya saya mengalami kepenuhan Roh Kudus? Mungkin ini menjadi pergumulan banyak. Balik-balik kita dengar kepenuhan Roh Kudus, tapi bagaimana cara saya mendapatkan kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus itu memang sudah nama dia kepenuhan Roh Kudus, sudah namanya Roh Kudus. Sudah tentu tuntutan dia adalah kekudusan. Dan itu pun kita dapatkan melalui ketaatan dari kitab suci. Sebab itu saya katakan tadi dalam perbandingan, baptisan Roh Kudus itu di luar kesadaran orang yang dibaptis Roh Kudus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu di dalam kesadaran si manusia sebagai karya Allah atau pekerjaan Allah, dan itu menuntut respon. Jadi respon dia adalah ketika kita semakin mentaati kitab suci, sudah namanya yang memenuhi kita adalah Roh Kudus, sudah kudus namanya, kita harus hidup kudus gitu, mentaati firman, dan itu menjadi guide utama. Dan kita akan mendapatkan kepenuhan terus-menerus. Karena dia bersifat aktif ya. Dia bukan sekali seperti baptisan tadi, dia sekali saja. Lepas itu tidak pernah berulang lagi. Itu sekali saja. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu terus-menerus, berkali-kali ya. Apa itu dapat menjawab atau gimana? Cukup menjawab, Pastor. Tapi kan bisa jadi kan ada serangan pertanyaan lagi kepada kita tentang hal itu, tentang bagaimana kalau kita kepenuhan Roh Kudus
seperti yang Pastor bilang kan, saya setuju kalau orang itu harusnya hidup di dalam kekudusan Allah dari hari ke hari, step by step, begitu kita di dalam progress sanctification, baik di dalam menjalani tindakan seperti apapun untuk memenuhi God's willing atau kehendak Allah. Tapi kita mungkin melihat dari aliran lain mengatakan begini, ya tapi kan kita kan masih di dalam tubuh yang fana sebagai manusia, artinya kita tidak terlepas yang namanya dari dosa. Jadi kalau kita tidak terlepas dari dosa atau tidak luput dari dosa, lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita kepenuhan Roh Kudus, katanya. Terus karena konteksnya kepenuhan Roh Kudus itu ya harus hidup kudus. Tapi kan seperti yang Pastor bilang tadi kan, kepenuhan Roh Kudus itu kan di dalam kesadaran kita, ya kan? Itu di dalam kesadaran kita sendiri. Sedangkan orang yang nantinya yang melakukan dosa ini, dia sadar saat dia melakukan dosa itu, mungkin ya dengan kalau kita bertanya ya pasti alasannya, iya karena saya ini harus begini, kepepet, saya nggak bisa lagi, mau bagaimana, harus dengan begini caranya baru bisa. Dan akhirnya yang dia lakukan itu menjadi dosa, gitu. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa orang itu kepenuhan Roh Kudus, sedangkan dia akhirnya jatuh ke dalam dosa, begitu. Apakah bisa Pastor Ya, memberikan tanggapan dalam hal ini? pertama saya sudah jelaskan tadi bahwa itu proses pengudusan ya. Itu prosesnya bukan sehari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan. Itu boleh jadi itu sampai mati ya proses. Bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja, tapi dengan mengambil kira, satu, saya masih hidup di dalam daging. Tapi penebusan Kristus itu efektif dosa-dosa kita yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Maksudnya semua sudah ditanggung. Lalu sisa-sisa dosa yang masih ada, itu diselesaikan melalui proses itu. Nah, kalau bilang karena kita jatuh dalam satu dosa, lalu kita katakan kita tidak dipenuhi Roh Kudus, itu saya pikir tidak mempunyai dasar ya, kita punya tuduhan seperti itu. Karena setiap orang dibawa dalam pengalaman ketika dia sudah jatuh dalam dosa, kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja terus di dalam hatinya, dalam hidupnya kan. Ada yang karena dia sudah jatuh dalam dosa, dia semakin rendah hati, mengakui dosanya dan meminta pengampunan, bertobat ya. Jadi itu proses juga, itu kan proses. Ya, itu bukan berlaku dalam waktu yang singkat, tapi mungkin mengambil waktu yang panjang. Ya, itu pertama. Yang kedua, pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu sendiri memang menuntut kekudusan dari kita dan ketaatan penuh pada Alkitab. Itu juga dalam proses di mana Roh Kudus juga akan menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan menggunakan kemerdekaannya itu dengan sia-sia. Maksudnya dengan hal-hal yang tidak yang berlawanan dengan kehendak Tuhan gitulah. Ya. Jadi itu kan jelas dalam tulisan Paulus. Jangan menggunakan kemerdekaanmu, dia bilang, ya, dengan suka hati kita, keinginan kita. Jadi itu adalah prosesnya. Oke, masih. Oke, thank you Pastor. Ya. Oke, baiklah. Saya rasa kita sudah sampai kepada penghujung untuk peruntukan waktu yang sudah kita berikan untuk sesi Q&A. Jadi saya berterima kasih atas atas partisipasi daripada para pelajar untuk bertanya soalan-soalan, dan seterusnya kita akan masuk kepada ruangan closing statement dan juga seterusnya doa penutup, dan saya serahkan kepada Pastor Fazli. Mikrofon Pastor. Oh, sorry. Ya, mungkin singkat saja. Pertama, baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan karya Roh Kudus di dalam dia. Kedua-duanya
Walaupun baptisan Roh Kudus itu tidak dilakukan oleh Roh Kudus, tetapi sarananya adalah Roh Kudus. Begitu pula untuk kepenuhan. Baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, ianya bagai mata rantai yang tidak boleh dipisahkan. Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus sudah pasti akan mengalami yang namanya kepenuhan. Jadi kepenuhanlah yang memampukan kita selama ini. Kepenuhan Roh Kudus itulah yang memampukan kita selama ini taat kepada Kristus, untuk memelihara kesatuan, semakin hidup kudus, itu semua di dalam proses ini, kepenuhan itu. Jadi indah sekali setelah kita berubah status hasil daripada baptisan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sekarang ini kita masuk di dalam perjalanan rohani yang meterainya adalah Roh Kudus sendiri. Dia yang memelihara kita, menjaga kita, yang memberi kekuatan kemampuan kepada kita. Jadi indah sekali dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaan dia sekarang adalah, maukah saudara-saudari dipenuhi oleh Roh Kudus? Jadi ini sebuah pertanyaan untuk kita, supaya bila waktu atau dimanapun apapun keadaan, selalu selalu berpikir bahwa Roh Kudus memenuhi saya gitu. Roh Kudus yang memampukan saya melewati keadaan ini. Ya, dikala saya begitu lemah, tidak mampu untuk memikul salib, dia yang memampukan saya untuk memikul salib, melewati penderitaan yang ada. Jadi indah sekali dipenuhi Roh Kudus. Bukan sekadar kita menunggu-nunggu, menanti-nanti supaya ada karunia yang baru seperti yang dimiliki oleh orang lain. Tidak perlu. Roh Kudus sudah memenuhi kita semua. Dan ketika kita berdoa, tidak perlu lagi Roh Kudus, saya undang kau. Tidak perlu, karena Roh Kudus sudah mendiami kita selama-lamanya. Oke, terima kasih. Itu saya pikir closing statement. Ini Rita terus pimpin doa ya. Iya, terus pimpin doa penutup Pastor. Baik, kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu untuk kelas kami malam ini. Kami sudah dapat mempelajari dengan begitu baik tentang Roh Kudus, walaupun doktrin Roh Kudus, doktrin kepenuhan Roh Kudus adalah topik yang begitu luas, tetapi sedikit sebanyak kami dapat memahami perbezaan antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan itu sendiri. Dan kami bersyukur sebagai orang percaya, karena kami mengalami semuanya. Itu adalah tanda Tuhan mengasihi kami, dan anugerah Allah itu sungguh nyata di dalam hidup kami masing-masing sebagai orang-orang percaya kepada-Mu. Roh Kudus, Engkaulah yang telah dijanjikan dan sekarang mendiami kami. Kiranya Engkau terus menuntun kami di dalam pengalaman kami yang kami lewati setiap hari, di dalam kesusahan kami, di dalam penderitaan kami, kesedihan kami, duka cita kami, dan apapun situasi itu. Baik dalam pelayanan kami harus melewati penderitaan, melalui kepenuhan Roh Kudus lah yang memampukan kami melewati semuanya. Jika Engkau mengizinkan, kami mempunyai karunia-karunia roh dengan tujuan untuk membangun diri kami sendiri atau membangun tubuh Kristus. Kiranya itu dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan dan untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Biarlah kami benar-benar berfungsi, dan dimanapun ketika kami melayani terus-menerus, kami mau terus-menerus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Nanti kami mau menyerahkan juga untuk kelas kami selepas ini yang akan terus diselenggarakan. Tuhan terus tolong semua anak-anak-Mu yang terlibat, dan para pembicara yang akan kami undang, dan semua yang siap untuk belajar. Biarlah kami terus dapat bertumbuh di dalam pengetahuan yang baik, sehingga wawasan pengetahuan kami semakin berkembang dan semakin maju, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.